Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Agustina Putri, NIM 402190267. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah studi hadis yang sudah dibahas. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kehujahan hadis dan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama ada dalil kehujahan hadis, pengertian hujah. Hujah yaitu gelar keahlian bagi para imam yang sanggup menghafal 300.000 hadis baik matan, sanad, maupun perihal periawi seperti keadilan, catatan, dan biografinya atau riwayat hidupnya. Muhadisin yang mendapat gelar ini antara lain Hisham bin Urwah atau meninggal 146 Hijriah, Abu Huzail Muhammad bin Walid 149 Hijriah, dan Muhammad Abdullah bin Amr meninggal 242 Hijriah. Kata kerja berhujah diartikan sebagai memberi alasan-alasan atau argumentasi yang valid dari muhadisin yang adil dan tidak memiliki cacat sehingga dihasilkan kesimpulan yang dapat diyakini dan dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang kedua ada pengertian dalil kehujahan hadis atau sunnah. Sunnah pada lughah artinya jalan yang dijalani, terpuji atau tidak suatu tradisi yang dibiasakan dinamakan sunnah. Sedangkan menurut istilah muhadisin adalah segala yang dinuklikan dari Nabi Muhammad SAW. Jadi dalil kehujahan hadis atau sunnah adalah keberadaan hadis sebagai ajaran atau dasar hukum dalam Islam. Yang ketiga ada fungsi tafsir hadis terhadap Al-Quran. Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup, sumber hukum, dan ajaran dalam Islam. Antara satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan, serta keduanya merupakan satu kesatuan. Allah SWT menurunkan Al-Quran bagi seluruh umat manusia agar dapat dipahami oleh manusia, maka Rasulullah SAW diperintahkan untuk menjalankan kandungan dan cara-cara melaksanakan ajarannya melalui hadis-hadisnya. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi al-hadis terhadap Al-Quran yang paling pokok adalah sebagai bayan, sebagaimana ditandaskan dalam ayat keterangan atau mukjizat, dan kitab-kitab. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. Dalam konteks ini akan diberikan contoh serta gambaran tentang bagaimana al-hadis menjalankan isi Al-Quran. Fungsi al-hadis terhadap Al-Quran sebagai bayan itu difahami oleh ulama dengan berbagai pemahaman antara lain, yaitu yang pertama, bayan at-tahir. Bayan at-tahir disebut juga dengan bayan al-takkid dan bayan al-isbat. Yang dimaksud bayan ini ialah menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran. Jadi, fungsi hadis ini untuk memperkuat suatu isi kandungan Al-Quran dengan cara mentakrirkannya. Salah satu contoh hadis yang diriwayatkan Bukhari dari Abu Hurairah yang berbunyi, Rasulullah SAW telah bersabda, tidak diterima salat seseorang yang berhadas sebelum ia berwudu. Hadis ini mentakrirkan Al-Quran Sunnah Al-Maidah ayat 6 mengenai keharusan berwudu ketika seseorang akan mendirikan sholat. Yang kedua ada bayan at-tahid. Bayan at-tahid adalah penjelasan hadis dengan cara membatasi ayat-ayat bersifat mutlak dengan sifat, keadaan, atau syarat tertentu. Dalam riwayat lain juga dijelaskan tentang ukuran barang atau materi yang dicuri sehingga seseorang mencuri dijatuhi hukuman potong tangan. Hal ini dijelaskan sebagaimana dijelaskan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Dari Aisyah dari Nabi Muhammad SAW bersabda, tangan pencuri dipotong jika curian senilai 1/4 dinar.
Hadis tersebut telah menjelaskan batasan materi atau barang yang dicuri seseorang, dan apabila pencuri tersebut mencuri sesuatu yang bernilai 1/4 dinar, maka wajib hukumnya bagi si pencuri tersebut untuk mendapatkan hukuman potong tangan. Selanjutnya, bayan at-tafsil. Bayan at-tafsil atau bayan tafsir adalah kehadiran hadis yang berfungsi untuk memberikan rincian dan tafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat global, memberikan persyaratan atau batasan atau tayyid terhadap ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mutlak, dan mengkhususkan atau taksis terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih umum adalah perintah mengerjakan sholat, puasa, zakat, disyariatkan jual beli, nikah, qisas, hudud, dan sebagainya. Hadis di atas menjelaskan bagaimana mendirikan sholat, sebab dalam Al-Quran tidak menjelaskan secara terperinci. Di dalam Al-Quran hanya memerintahkan untuk mendirikan sholat tanpa menjelaskan bagaimana cara melaksanakannya, lalu hadis tersebutlah yang berfungsi untuk merinci dan menjelaskan caranya. Yang keempat, bayan at-tahsis. Bayan at-tahsis adalah penjelasan hadis dengan cara membatasi atau mengkhususkan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum, sehingga tidak berlaku pada bagian-bagian yang mendapat perkecualian, dengan cara membatasi keumuman ayat Al-Quran sehingga tidak berlaku pada bagian-bagian tertentu. Yang kelima ada bayan at-tasyrik. Bayan at-tasyrik adalah hadis penjelas untuk mewujudkan suatu hukum atau ajaran-ajaran yang tidak didapati dalam Al-Quran, atau hanya terdapat pokok-pokoknya saja. Jadi, sebagai umat Islam yang beriman, wajib untuk mengamalkan fungsi hadis at-tasyrik ini, yaitu fungsi untuk memperjelas mengenai suatu hukum dalam Islam yang belum terperinci hukumnya di dalam isi kandungan Al-Quran. Selanjutnya, di bab kedua tentang sejarah hadis pada masa permulaan atau masa Nabi Muhammad SAW. Yang pertama ada hadis pada masa Rasulullah SAW. Pada masa permulaan ini, hadis dikenal dengan sebutan Asar al-Wahyi wal at-Takwim, yaitu masa turun wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Wahyu yang diturunkan Allah SWT dijelaskan Nabi melalui perkataan, perbuatan, dan takrirnya, sehingga apa yang didengar oleh para sahabat merupakan pedoman bagi amaliyah dan ubudiyah mereka. Ajaran yang Nabi Muhammad SAW ajarkan kepada sahabatnya menggunakan konsep religius yang disesuaikan dengan taraf kemampuan inteligensi para sahabat, sehingga kasus-kasus tertentu sengaja ia ulangi bahkan sampai 3 kali guna memantapkan pemahaman sahabat terhadap materi pembicaraan. Cara-cara itulah yang menimbulkan keyakinan bahwa hadis yang dikomunikasikan benar-benar mampu memahami dan diamalkan para sahabat sesuai dengan maksud perkataan Nabi. Menurut Ahmad Umar Hasim atau ulama Al-Azhar Mesir, ada 3 faktor penyebab perhatian para sahabat kepada hadis atau sunnah Rasul. Yang pertama, Nabi sebagai panutan yang baik atau uswah hasanah bagi umat Islam. Yang kedua, kandungan dari beberapa ayat Al-Quran dan hadis mengajarkan mereka untuk menuntut ilmu dan mengamalkannya. Yang ketiga, kesiapan mereka secara fitrah Arab yang memiliki ingatan yang kuat untuk mengingat segala hal yang terjadi pada Rasulullah. Yang kedua, cara Rasulullah SAW menyampaikan hadis. Umat Islam pada masa ini dapat secara langsung memperoleh hadis dari Rasulullah SAW sebagai sumber hadis. Tempat pertemuan antara Rasulullah SAW dan sahabatnya seperti di masjid, rumahnya sendiri, pasar, ketika dalam perjalanan, dan ketika muhim atau berada di rumah. Melalui tempat tersebut, Rasulullah SAW menyampaikan hadis yang disampaikan melalui sabdanya yang didengar oleh para sahabat atau melalui musyafahah dan melalui perbuatan
akta tahrirnya yang disaksikan oleh para sahabat atau melalui musyahadah. Yang ketiga, perbedaan para sahabat dalam menguasai hadis. Di antara para sahabat tidak sama perolehan dan penguasaan hadis. Hal ini tergantung kepada beberapa hal. Yang pertama, perbedaan mereka dalam soal kesempatan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, perbedaan mereka dalam soal kesanggupan bertanya kepada sahabat lain. Yang ketiga, perbedaan mereka karena berbedanya waktu masuk Islam dan jarak tempat tinggal dari masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara itu, menurut Muhammad Mustafa Azami, bahwa para sahabat menerima hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui 3 macam cara, yaitu yang pertama melalui metode hafalan, yang kedua metode tulisan, yang ketiga metode praktik. Kemudian bab selanjutnya tentang sejarah perkembangan hadis pada masa sahabat dan tabi'in. Yang pertama, sejarah perkembangan hadis pada masa sahabat. Periode kedua sejarah perkembangan hadis adalah masa khulafa Rasyidin atau Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, yang berlangsung sekitar tahun 11 Hijriah sampai dengan 40 Hijriah. Masa ini disebut dengan masa sahabat besar. Pengertian sahabat menurut istilah ilmu hadis yang disepakati oleh mayoritas ulama hadis adalah orang Islam yang pernah bergaul atau melihat Nabi dan meninggal dalam keadaan beragama Islam. Keterlibatan sahabat Nabi dalam proses diterimanya hadis adalah sebuah keniscayaan, baik hadis yang diriwayatkan secara lisan maupun tulisan. Kesemuanya itu melalui informasi yang disampaikan para sahabat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa ini, perhatian para sahabat masih terfokus pada pemeliharaan dan penyebaran Al-Quran, maka periwayatan hadis belum begitu berkembang dan masih ada pembatasan dalam periwayatan. Oleh karena itu, para ulama menganggap ini sebagai masa pembatasan pernyataan. Abu Bakar Al-Siddiq. Abu Bakar Al-Siddiq adalah sahabat Nabi yang pertama-tama menunjukkan kehati-hatiannya dalam meriwayatkan hadis. Umar bin Khattab. Umar juga dikenal sebagai sahabat yang sangat berhati-hati dalam periwayatan hadis, seperti halnya Abu Bakar. Selain itu, Umar juga menekankan kepada para sahabat agar tidak memperbanyak periwayatan hadis di masyarakat dengan alasan supaya konsentrasi masyarakat tidak terpecah dalam membaca dan memahami Al-Quran. Utsman bin Affan. Secara umum, kebijakan umum tentang periwayatan hadis tidak jauh berbeda dengan kebijakan dan khalifah sebelumnya. Hal ini terbukti ketika Utsman memiliki kesempatan untuk berkhutbah. Dalam khutbahnya, Utsman meminta kepada para sahabat untuk tidak banyak meriwayatkan hadis yang mereka tidak pernah mendengar hadis itu pada masa Abu Bakar dan Umar. Umar sendiri memang tampaknya tidak banyak meriwayatkan hadis. Ahmad bin Hanbal meriwayatkan hadis Nabi yang berasal dari riwayat Utsman, sekitar 40 hadis saja. Itu pun banyak matan hadis yang terulang. Dikarenakan perbedaan sanad, dengan demikian jumlah hadis yang diriwayatkan oleh Utsman tidak sebanyak jumlah hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khattab. Ali bin Abi Thalib. Perkembangan hadis pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib pun tidak jauh berbeda dengan khalifah pendahulunya tentang periwayatan hadis. Ali hanya bersedia menerima riwayat hadis setelah periwayat hadis yang bersangkutan mengucapkan sumpah bahwa hadis yang disampaikannya itu benar-benar berasal dari Nabi. Ali tidak meminta sumpah hanya jika meriwayat benar-benar telah dipercayainya. Dengan uraian tersebut dapat dinyatakan bahwa kebijakan Al-Khulafa Al-Rasyidin tentang periwayatan hadis terhadap 4 bentuk, yaitu yang pertama, seluruh khalifah sepakat tentang
pentingnya sikap hati-hati dalam periwayatan hadis. Yang kedua, kesemua melarang untuk memperbanyak periwayatan hadis, terutama pada Khalifah Umar bin Khattab. Tujuannya supaya periwayatan bersikap selektif dalam meriwayatkan hadis dan supaya perhatian masyarakat tidak berpaling dari Al-Quran. Yang ketiga, pengucapan sumpah ataupun penghadiran saksi bagi periwayat hadis merupakan salah satu cara untuk meneliti riwayat hadis. Selanjutnya, sejarah perkembangan hadis pada masa tabi'in. Selain para sahabat yang sudah banyak mengkoleksi hadis Nabi, ada juga para tabi'in yang notabene-nya adalah para murid sahabat juga banyak mengoleksi hadis-hadis Nabi, bahkan pengoleksinya sudah mulai disusun dalam sebuah kitab yang beraturan. Sebagaimana sahabat, para tabi'in pun cukup berhati-hati dalam hal periwayatan hadis. Hanya saja ada perbedaan beban yang dihadapi oleh sahabat dan tabi'in, dan beban sahabat tentu lebih berat jika dibandingkan oleh tabi'in. Karena di masa tabi'in, Al-Quran telah dikumpulkan dalam satu mushaf. Selain itu juga, pada masa akhir periode Al-Khulafa Al-Rasyidin atau terkhusus pada masa Utsman bin Affan, para sahabat ahli hadis telah menyebar ke berbagai wilayah negara Islam. Kemudian selanjutnya, sejarah perkembangan kodifikasi hadis. Sejarah perkembangan kodifikasi hadis. Pada awalnya Rasulullah SAW melarang para sahabat menuliskan hadits karena dikhawatirkan akan bercampur baur penulisannya dengan Al-Quran. Perintah untuk menuliskan hadis yang pertama kali adalah oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau menulis surat kepada gubernurnya di Madinah, yaitu Abu Bakar bin Muhammad bin Ammar Hasim Al-Ansari, untuk membukukan hadis. Ulama yang pertama kali mengumpulkan hadis adalah Arabi bin Sabi dan Sa'id bin Abi Arobah. Akan tetapi pengumpulan hadis tersebut masih acak atau tercampur antara yang sahih dengan dhaif dan perkataan para sahabat. Pada kurun kedua, Imam Malik menulis kitab Al-Muwatta di Madinah. Di Mekah hadis dikumpulkan oleh Abu Muhammad At-Tauri, di Basrah oleh Hamad bin Salamah. Pada awal abad ketiga Hijriyah mulai dikarang kitab-kitab musnad seperti Musnad Naim Ibnu Hamad. Pada pertengahan abad ketiga Hijriyah mulai dikarang kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Yang kedua, sejarah perkembangan kodifikasi hadis secara resmi. Kodifikasi hadis secara resmi dipelopori Khalifah Umar bin Abdul Aziz atau Khalifah ke-8 pada masa Bani Umayyah yang memerintah tahun 99 sampai 101 Hijriah. Dia menginstruksikan kepada para gubernur di semua wilayah Islam untuk menghimpun dan menulis hadis-hadis Nabi. Selain itu, Khalifah juga memerintahkan Ibnu Hasyam dan Ibnu Shihab Al-Zuhri atau 50 sampai 124 Hijriah untuk menghimpun hadis Nabi Muhammad SAW. Kodifikasi hadis pada abad kedua, kitab hadis yang ada masih bercampur aduk antara hadis-hadis Rasulullah dengan fatwa-fatwa sahabat dan tabi'in. Belum dipisahkan antara hadiah-hadiah yang marfu, ma'ufuf, dan mahtu, dan antara hadis-hadis yang sahih, hasan, dan dhaif, kitab hadis yang masyhur. Kodifikasi dalam bahasa Arab dikenal dengan al-tadwin, yang berarti codification, yang mengumpulkan dan menyusun. Sedangkan menurut istilah, kodifikasi adalah penulisan dan pembukuan hadis Nabi secara resmi yang berdasar pada perintah khalifah dengan melibatkan beberapa personil ahli di bidang hadis, bukan dilakukan secara individual ataupun kepentingan sendiri. Kemudian bab yang terakhir tentang kitab-kitab hadis dan kedudukannya. Pengertian kitab hadis. Kitab hadis terdiri dari dua
kata, yakni kitab dan hadis. Secara etimologi, kitab artinya buku atau bacaan. Dalam bahasa Arab, kata kitab merupakan bentuk masdar dari kata kataba atau menulis, yang artinya sesuatu yang ditulis atau tulisan. Secara terminologi, kitab artinya kumpulan dari beberapa tulisan yang memuat beberapa bab, subbab, serta beberapa masalah atau pembahasan. Kitab hadis merupakan kumpulan dari beberapa hadis yang dibukukan. Hadis sebagai kitab berisi berita tentang sabda, perbuatan, dan sikap Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Riwayat berita tersebut didapat dari para sahabat ketika bersama dengan Nabi, yang selanjutnya disampaikan kepada sahabat lainnya atau murid-muridnya hingga sampai kepada pembuku hadis. Yang kedua, macam-macam kitab hadis. Hadis yang telah disusun para ulama sangat beragam, terhitung sejak perkembangan kodifikasi hadis hingga beberapa abad setelahnya. Macam-macam kitab hadis berdasarkan masa dan metode penyusunannya. Yang pertama, kitab hadis pada abad kedua Hijriah. 1. Kitab Al-Musannaf. Beberapa kitab yang terkenal pada abad ini antara lain Al-Muwatta karya Imam Malik bin Anas, Mukhtaliful Hadis karya Al-Syafi'i, Al-Jami karya Abdurrazzaq Al-Sa'an. Yang ketiga, Al-Musannaf li Al-Humaidi. 2. Kitab Al-Musnad. Beberapa kitab yang terkenal pada abad ini antara lain Al-Musnad karya Imam Abi Hanifah, Al-Musnad karya Zaid bin Ali, Al-Musnad karya Imam Al-Syafi'i. Kitab hadis pada abad ketiga Hijriah. Yang pertama, kitab Sahih. Yang kedua, kitab As-Sunan. Yang ketiga, kitab Al-Musnad. Kitab hadis pada abad keempat Hijriah. Yang pertama, kitab Al-Mujab. Yang kedua, kitab Al-Mustadrak. Kitab hadis pada abad kelima Hijriah. Di antara kitab yang terkenal pada abad ini yaitu Al-Sunnah Al-Kubra oleh Al-Baihaqi, Abi Nasir Al-Humaidi. Kitab hadis pada abad ke-6 Hijriah. Di antara kitab yang terkenal pada abad ini antara lain Al-Jami Baina Al-Sahih. Yang kedua, Al-Jami Baina Al-Sahih Aini. Yang ketiga, Masabi Al-Sunnah. Kitab hadis pada abad ke-7 Hijriah. Yang pertama, Kutub Al-Zawaid. Yang kedua, Kutub Al-Atraf. Yang ketiga, Kitab Tahsrij. Yang keempat, beberapa kitab yang dikelompokkan dalam bidang khusus. Yang pertama, kitab hadis bidang hukum. Yang kedua, kitab hadis bidang akhlak. Kitab hadis pada abad ke-8 Hijriah. Yang terkenal kitab pada masa itu yaitu Jami'ul Masanid wa Al-Sunnah karya Ibnu Katsir. Yang kedua, Al-Imam fi Ahadis Al-Ahkam karya Imam bin Daqiq Al-Id. Kitab hadis pada abad ke-9 Hijriah yang terkenal pada masa itu yaitu Ittihaful Khiyar Bizawaid Al-Masanid Al-Asrah karya Muhammad bin Abi Imam Mulugul Maram oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Macam-macam kitab berdasarkan standar kualitasnya. Kitab standar yang 5, kitab standar yang 6. Macam-macam kitab hadis berdasarkan karakteristiknya. Yang pertama, kitab hadis yang disusun berdasarkan bertema atau bab. Yang kedua, kitab hadis yang disusun berdasarkan urutan nama-nama sahabat. Yang ketiga, kitab hadis yang disusun berdasarkan urutan awal hadis. Yang keempat, kitab himpunan beberapa hadis. Yang kelima, kitab yang disusun berdasarkan kesahihan hadisnya. Kedudukan kitab hadis. Yang pertama, kitab-kitab mat hadis
Kitab induk hadis. Penyebutan kitab manhadis secara otomatis merujuk pada kitab yang disusun oleh mukharij atau kolektor hadis yang berisi manhadis dan sanadnya. Yang kedua, kitab-kitab penghimpunan. Setelah abad kelima, karya hadis dikenal dengan istilah referensi baru. Terjadi perubahan konsep penyusunan dan kajian. Dari penyusun hadis secara independen, yaitu bersanad, dari penyusunnya bersambung sampai ke Nabi Muhammad SAW. Kepada studi dan peneliti hadis cenderung bertumpu pada usaha mengelaborasi karya-karya yang dihasilkan ulama 5 abad pertama. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.